Assalamualaikum sekuat capruk dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan jangan lupa dijaga kesehatannya ya. Karena sudah 1 minggu ini Mimin gak jaga kesehatan, makanya jadi sakit ya cuy. Toh lagi usum juga tuh, nggak di kampung nggak di kota, pokoknya di mana-mana yang sakit-sakitan gitulah. Karena mungkin cuacanya ya cuy. Ya udah, seperti biasa Mimin kasih spoiler di awal dulu ya cuy. Pada part kali ini yaitu permainan langit berbintang yang diselenggarakan di atas langit dan tentunya hadiahnya juga selangit. Loh. Tetapi semua itu akan ditentukan oleh para peserta sendiri karena untuk mendapatkan warisan yang kuat tentu harus mempunyai kemampuan yang hebat. Dahlah, daripada banyak spoiler di awal, kita lanjut aja ke alur ceritanya. Lanjut dari episode kemarin, setelah juri ibu kota kuno menjelaskan tentang asal-usul dari sejarah di zaman kuno, akhirnya warisan pertama pun diberikan sesuai dengan peringkat masing-masing peserta. Contohnya si Lord Cincin sebagai pemenang utama memenangkan sebuah benih emas yang berkualitas bagus. Lalu yang lainnya juga ada yang mendapatkan benih perak dan ada juga yang berwarna putih. Di sana si juri meminta mereka semua untuk memelihara benih dewa itu dengan kekuatan sejati masing-masing. Karena jika halnya sudah bergabung dengan tubuh, maka kekuatan para peserta pun akan segera meningkat secara pesat, bahkan bisa melakukan terobosan. Tetapi di sana si juri berharap mereka bisa merahasiakan semua tentang ini untuk menghindari pertumpahan darah. Dan singkat cerita, para peserta pun langsung menggabungkan benih itu kepada tubuh masing-masing. Dan seperti kata juri, gak pakai G. Seketika kekuatan sejati mereka pun meningkat secara pesat. Termasuk si Lord Cincin, ia merasakan khasiat dari benih dewa itu bagi kekuatan sejatinya. Namun di sana Cincin juga sangat terheran-heran terhadap benih itu. Lalu tiba-tiba Cincin segera melakukan meditasi yang membuat semua peserta pun mengikutinya. Melihat para peserta dengan keadaan itu, si juri pun kagum dan sempat mengucapkan terlalu indah dan sungguh sangat menakutkan. Wey, ini teh indah apa menakutkan sih? Dahlah, lanjut. Seusai mereka berhasil bergabung dengan benih tersebut, si juri menjelaskan lagi tentang jenis-jenis benih yang mereka dapat. Tetapi si juri juga mengatakan kalau ini hanya kondisi bawaan benih yang pada akhirnya masih bergantung dan kembali lagi kepada pemakainya yang mau mengolah benih ini untuk apa di masa depan. Lalu di sisi lain, Huatianu yang masih tak terima kekalahannya, ia mengatakan meskipun si Cincin mendapatkan benih emas yang berkualitas, semua itu tidak berguna jika ia tidak bisa memeliharanya. Di sana Huatianu pun sedikit tenang karena ia hanya perlu menggunakan lebih banyak kekuatan untuk memeliharanya yang mungkin saja bisa melebihi Cincin di masa depan. Sesudah itu, tiba-tiba juri ibu kota kuno pun berkata untuk menembus permainan dan keterampilan rahasia. Karena jika halnya mereka bisa menembus permainan ini, maka akan mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan seluruh ibu kota kuno selatan ini. Wow, kesempatan bagus nih. Lalu masalah warisan yang akan dibagikan itu semua tergantung pada bakat dan kekuatan para peserta. Di bawah sana seperti biasa si Huatianu yang merasa masih mempunyai harapan, ia mengatakan meskipun Cincin memenangkan kompetisi ini, tapi apa yang dilihat di sini adalah sebuah kebijaksanaan dan pemahaman setiap orang. Sombong amat jir. Lalu kemudian satu persatu peserta pun masuk ke dalam sana. Dan di samping juri ibu kota kuno,
ada seseorang yang pernah berjumpa dengan si Lord Cincen di ujian prasasti ya cu. Ia mengatakan kalau setelah sekian lama menunggu, akhirnya ada yang berhasil juga. Ia juga menambahkan kalau kebangkitan klannya masih ada harapan, bahkan jika tidak bisa mendapatkan latihan, atau maksudnya walaupun tidak ada yang bisa menyelesaikan permainan ini, selama benih dewa dapat diaktifkan sepenuhnya, maka di masa depan pasti harapan dan usahanya selama ini akan membuahkan hasil. Di dalam sana, Cincen pun mulai memeriksa keadaan dan mulai paham ketika melihat semacam pola rahasia yang berbeda dari yang lain. Tetapi si Cincen menyangka kalau pola rahasia di depannya ini tampaknya hanya awalan saja, dan karena hal itu ia pun melanjutkan ke ruang lainnya. Bersamaan dengan itu, orang tadi kagum karena kecepatan si Cincen. Ia juga akan melihat bagaimana situasi si Cincen di bawah sana. Di ruang lain, Cincen menemukan lagi sebuah pola rahasia, dan kali ini si Cincen mulai paham kalau ujian permainan langit berbintang ini dimaksudkan untuk menguji pemahaman dan pengertian pola rahasia. Lalu ketika Cincen memeriksanya, ia sedikit terheran-heran karena pola itu begitu misterius. Dan pada saat bersamaan, Cincen dikejutkan dengan sepasang bola mata yang begitu menakutkan. Karena hal itu, Cincen pun melanjutkan lagi ke ruang selanjutnya. Di ruang barunya, Cincen pun mulai menemukan sebuah pola yang rusak, dan sesudah memperbaikinya, ia pun masuk ke ruang berikutnya. Hayo we asup. Lalu di dalam sana Cincen melihat ada aliran sungai kekuatan sejati di hadapannya. Karena kekuatannya begitu mengerikan, bahkan benar-benar bisa melampaui tingkat kaisar bela diri. Di sana Cincen pun ingin menyerap kekuatan sejati itu. Ya iyalah, kesempatan cuy. Namun sangat disayangkan, bukannya Cincen yang menyerap, malah kekuatan sejati itulah yang menariknya. Dalam artian, di sini kekuatan sejati yang ada pada aliran sungai itu masih bertentangan dengan kekuatan sejati si Lord Cincen. Lalu si Cincen pun berpikir kembali dan beranggapan kalau ibu kota selatan kuno menyuruh dirinya untuk mengamati terlebih dulu struktur kekuatan sejati ini agar tidak bertolak belakang dengannya. Singkat cerita, Cincen pun mulai mengamati strukturnya sampai di mana ketika Cincen mendapat kesempatan untuk menyerap kekuatan itu, ia pun segera melakukannya. 阴冷的力量，不过总算能吸收了。Dalam prosesnya itu, Cincen merasakan kekuatannya yang mulai meningkat pesat, dan mantapnya Bloodline Guntur si Cincen ternyata mengubah kekuatan sejati itu. Sementara di sudut lain, si Tuseng yang hanya mampu memahami sampai ruang batu kedua dan bisa dikatakan tidak bisa beradaptasi dengan struktur kekuatan sejati biasa, ia pun dikeluarkan dari permainan ini. Dan di luar sana, si Tuseng memberitahu para tetua kalau di dalam sana masih ada ujian dan dirinya gagal. Namun bukan berarti tidak mendapatkan warisan. Ternyata si Tuseng ini mendapatkan sebuah latihan tingkat menengah yang seketika mereka semua pun segera pergi lebih awal. Sehingga tindakannya membuat semua orang bertanya-tanya kenapa mereka pergi lebih awal. Dan orang yang sudah memahami karakter dari Sekte Wukong, mereka beranggapan kalau pasti ada alasan yang berhubungan dengan warisan si Tuseng, karena mengingat ketua mereka sangatlah licik. Lalu kemudian mereka yang sempat akan mengejar Sekte Wukong yang pergi, untungnya langsung diberitahu oleh si bapak-bapak ini bahwa si Tuseng adalah orang yang pertama tersingkir keluar dan sudah dipastikan ia yang terburuk. Ia berpikir kalau yang lainnya harusnya jauh lebih mantap, apalagi orang dari 5 kerajaan yang nantinya akan mereka rampok. Kembali kepada si Cincen, ia pun kembali beralih ke suatu tempat
Di sana ia melihat ada gambar latihan yang sangat luar biasa. Bahkan ia mengatakan kalau di kehidupan sebelumnya ia juga belum pernah melihat gambaran latihan yang begitu menakutkan ini, terkecuali teknik Maharaja 9 Bintang. Lalu ia pun berpikir kalau mungkin ini metode kultivasi di atas tingkat surgawi, dan karena penasaran ia pun langsung mencobanya. Sementara di atas sana, orang ini yang memperhatikan dari tadi, ia pun melihat Cincin benar-benar mengaktifkan ujian yang dibuat oleh nenek moyangnya. Lalu sesudah itu ia mengatakan kalau rencananya yang sudah ditetapkan oleh praktisi kuat dari klannya zaman dulu akhirnya akan segera terlaksana. Eits, juri di sana menyela perbincangan karena jangan senang dulu. Pada latihan ketiga ini sangatlah penting karena di 2 lapisan sebelumnya hanyalah persiapan untuk melangkah ke tahap ketiga yang super ini. Di tahap ketiga ini juga dikatakan kalau orang biasa takkan bisa melakukannya. Dan yang paling penting sekarang kita lihat seberapa jauh si Cincin melangkah. Di dalam sana Cincin pun mulai merasa aneh karena latihan itu berbentrokan dengan tubuhnya, yang bahkan sangat susah untuk distabilkan. Lalu kemudian si Cincin pun mencoba menggunakan pola rahasia untuk menyelesaikan latihan tersebut. Dan ia menggerutu, pantas saja latihan pertama membiarkannya untuk memahami dasar-dasar pola rahasia yang ternyata sangat bermanfaat di tempat ini. Kembali kepada para peserta lain, Wei Qingsan kembali menyusul keluar dengan mengantongi kekuatan kuatnya, yaitu teknik bumi menengah tubuh abadi Xuan Fang. Diikuti juga oleh Yuan Feng yang keluar dari ujian tersebut. Namun di lain sisi, Wang Qiming terlihat bisa menguasai teknik barunya. Widih, keren ya cuy. Dan kita kembali keluar ibu kota. Ketika Yuan Feng dan para tetuanya akan segera pergi, ada 2 orang yang mencegat dan siap membegalnya. Lalu tiba-tiba mereka berdua mengatakan kalau part ini bersambung. Ya Allah, nanggung ya cuy ya. Ya udah, seperti biasa, jika kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subrek-nya. See you next video. Thanks for watching and goodbye.